Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini masih membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran profesi guru dalam jabatan. Materi-materi yang disampaikan ini dikembangkan oleh tim yang diponggawai oleh Bapak Dr. Abdul Rozak. Untuk video kali ini akan dibahas tentang metode pembelajaran pada PPG dalam jabatan. Ilmu pengetahuan terus berubah. Sebagai guru yang profesional, tentu harus meningkatkan terus kemampuan diri, kompetensi diri dalam pembelajaran di era yang baru. Di era yang baru ini tentu diperlukan kompetensi baru pada guru-guru. Oleh karena itu, guru-guru harus memiliki prinsip learning how to learn, learning how to relearn, learning how to unlearn. Guru-guru harus belajar bagaimana untuk belajar hal-hal yang harus kita pelajari. Belajar hal-hal yang harus kita ulang kembali, kita perdalam kembali, dan hal-hal yang tidak perlu mungkin kita pelajari kembali. Karena ada hal-hal yang memang tidak akan berlaku pada masa kini ataupun masa mendatang, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan terus semakin maju. Bagi rekan-rekan guru yang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, perlu dipahami ada 5 prinsip dasar pembelajaran untuk era baru atau era digital. Yang pertama adalah guru profesional ini memiliki kemampuan mengetahui, mengakses database, menggunakan beragam informasi yang ada di dalamnya dan dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru yang profesional itu harus rethinking atau growth mindset. Artinya harus melakukan pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi kembali atau yang disebut dengan metakognisi. Pemikiran yang lebih maju. Meninjau ulang hal-hal yang memang pada saat ini diperlukan dan di masa mendatang apa yang memang diperlukan. Bukan mempertahankan apa yang sedang kita ajar pada saat ini saja. Karena bisa jadi hal-hal yang kita ajarkan saat ini tidak lagi memberikan manfaat kepada para peserta didik di masa yang akan datang. Yang ketiga, guru profesional itu harus memiliki prinsip research based. Harus berdasarkan pada informasi-informasi hasil kajian ilmiah atau hasil riset agar terhindar dari hoax dalam pembelajaran. Yang keempat, prinsip guru profesional adalah hard skill dan soft skill, yaitu mengembangkan kemampuan hard skill yang terdiri dari pedagogik dan profesional, sedangkan soft skill adalah kepribadian dan kompetensi sosial. Ini perlu untuk dikembangkan terus, ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pada masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, prinsip dari guru profesional dalam pembelajaran era baru atau era digital adalah artificial intelligence. Menjadikan artificial intelligence sebagai mitra kerja dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, di dalam pembelajaran PPG menetapkan metode studi kasus atau case method. Kemudian ada problem based learning dan project based learning. Semua tentu didasari dari keterampilan berpikir analitis dan keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi, yaitu kita berupaya untuk kreasi, inovasi, mencari solusi atas problem yang sedang kita hadapi, mendapatkan atau menciptakan satu inovasi untuk kemanfaatan kita baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Metode yang digunakan dalam pembelajaran masa kini atau era baru diantaranya adalah studi kasus. Studi kasus memiliki beberapa
Definisi sesuai dengan yang diusung oleh para ahli tentunya. Studi kasus ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan satu realitas tertentu sebagai bahan untuk peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan sikap peserta didik. Kemudian, studi kasus membentuk pembelajaran yang berbasis pada masalah, a form of problem-based learning, di mana studinya, situasinya dikemukakan untuk mendapatkan penyelesaian. Nah, ini disebut dengan studi kasus. Studi kasus yang terbaik adalah menghindari isu-isu yang provokatif, melahirkan empati terhadap masalah utama, fokus pada masalah, kejelasan pernyataan masalah, dan disusun serealistik mungkin. Berikut ada sintaks pembelajaran case method atau tahapan ya di sini. Yang pertama adalah pemilihan kasus, kemudian pengumpulan data, analisis data, perbaikan atau refinement, dan penulisan laporan-laporan. Ini adalah aktivitas yang biasa digunakan atau biasa dilakukan di dalam pendalaman materi berbasis case method. Prosedur penulisan studi kasus yang pertama adalah tahapan pemahaman dan pengenalan peserta didik. Yang kedua, tahapan penentuan tujuan pembelajaran. Ketiga, pemilihan topik dan masalah. Yang keempat, penggalian dan pengumpulan berbagai informasi, baik konteks latar belakang, aktor, dan kepentingannya. Yang kelima adalah penulisan studi kasus dan teaching note. Setelah ada case method, berikut adalah juga metode yang digunakan di dalam pembelajaran era baru atau era digital saat ini, yaitu problem-based learning. Problem-based learning atau sering kita kenal dengan singkatan PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, penguasaan materi, dan pengaturan diri. Tentu setiap ahli akan berbeda menyampaikan definisi atau statement tentang problem-based learning. Bagaimanapun, pada intinya problem-based learning adalah bagaimana kita belajar, mengarahkan mahasiswa, mengarahkan anak-anak atau peserta didik kita untuk belajar menghadapi masalah dan mencari solusi-solusi yang terbaik. Sintak pada problem-based learning atau tahapan yaitu orientasi peserta didik diarahkan pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning pada slide ini sebenarnya sama dengan slide sebelumnya, hanya berbeda diagram saja. Kita lanjut kepada slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Ada metode project-based learning yang memang diusulkan untuk dipergunakan pada era kini dan era digital. Project-based learning ini memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli. Namun demikian, tetap berfokus pada pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Peran dosen kalau di program pendidikan profesi guru ya, sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa. Metode ini pun dapat digunakan oleh guru pada saat melakukan tugasnya sebagai guru profesional. Maka metode ini dapat digunakan dan peran guru adalah juga sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi peserta didik. Sintak project-based learning atau tahapan yang pertama adalah
Start with the essential question. Diawali dengan pertanyaan. Kita mau melakukan apa? Kemudian design a plan for the project, mendesain, merancang rancangan untuk project kita. Kemudian create a schedule, membuat penjadwalan dalam melakukan kegiatan project ini. Kemudian monitoring, melakukan monitoring, assess the outcome, kemudian kita melakukan penilaian terhadap hasil dari proyek yang kita lakukan, kemudian mengevaluasi dari proyek yang kita kerjakan tersebut. Pada tahapan Project Based Learning atau PJBL daring yang diikuti oleh para mahasiswa dalam kegiatan atau dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan ini, sebenarnya sama dengan slide sebelumnya, namun pada slide ini lebih dipersingkat, lebih disederhanakan, yaitu ada 3 tahapan. Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan expose. Pada slide berikut adalah rincian dari aktivitas belajar mahasiswa dalam metode Project Based Learning. Yang pertama, belajar dalam kelompok kecil antara 5 dan paling sedikit 3, begitu ya. Atau juga bisa belajar secara individual, kemudian membuat proposal project yang akan dikerjakan, dan mempresentasikannya di kelas. Kemudian mengerjakan tugas atau project tersebut yang telah dirancang secara sistematis, belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian dan penggalian atau inquiry, dan yang terakhir dalam aktivitas belajar dengan PJBL ini adalah menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam forum. Berikut adalah contoh implementasi Project Based Learning dalam pembelajaran PPG. Ingat, Bapak dan Ibu Guru, ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu Guru pada saat mengikuti kegiatan PPG, namun juga dapat kita implementasikan dalam proses pembelajaran kita dengan para peserta didik kita di sekolah kita atau di madrasah kita. Yang pertama, untuk praktikum pembuatan bahan ajar secara online misalnya ya, maka bagaimana memandu mahasiswa untuk mengerjakan produk dalam praktikum. Apakah mahasiswa PPG mengerjakan praktik dengan baik? Apa buktinya? Yang berikutnya adalah bagaimana objektivitas produk yang dibuat mahasiswa PPG. Bagaimana menilai proses dan produk praktikum mahasiswa PPG. Nah, untuk kemampuan di dalam presentasi, Bapak dan Ibu dapat menggunakan video yang memang sudah dikemas berisi dari hasil proyek yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu, sebab memang kondisi pada saat ini menuntut kita untuk terus belajar, untuk terus aware atau memiliki kesadaran yang tinggi dalam penguasaan digital. Maka untuk PPG dalam jabatan yang ada di bawah Kemenak atau Kementerian Agama dibuat secara online atau dilaksanakan secara online. Tahapan untuk Project Based Learning, tentu hasil atau final atau produknya pun dilaporkan secara online. Oleh karena itu, penting sekali Bapak dan Ibu terus menggali kemampuan di dalam membuat laporan secara online. Di antaranya adalah dalam bentuk atau dikemas dalam bentuk video. Apabila Bapak dan Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan mampu mengemas laporan dalam bentuk video ketika menyerahkan hasil dari tugas yang memang harus dikerjakan, tentu kemampuan ini pun akan berimbas pada kemampuan Bapak dan Ibu ketika mengajar. Bapak dan Ibu akan mampu membuat video pembelajaran yang lebih baik sehingga mutu pembelajaran pun akan meningkat. Bagaimana tahapan pembuatan video pembelajaran? Berikut adalah tahapannya, yaitu penetapan proyek, membuat bahan ajar dengan teknik digital, kemudian merancang proyek atau produknya, yaitu membuat dahulu dokumen rancangan dan langkah-langkahnya seperti apa, kemudian baru dilaksanakan progres atau tahapan pelaksanaannya.
atau untuk pembuatan produknya minimal 1 kali sebelum final, mahasiswa upload progres produknya dalam bentuk video pembelajaran tentu ya. Dan final project-nya atau tahapan akhir adalah mahasiswa mengupload produk akhir, mengupload Bapak dan Ibu ya, tentu produknya adalah dalam bentuk video dan presentasi secara online video dengan menggunakan video conference begitu. Jadi ada 2, mengupload produk dan Bapak Ibu presentasi secara online. Bapak dan Ibu guru yang sedang dalam proses mengikuti kegiatan PPG ataupun akan mengikuti pada periode berikutnya, itulah 3 metode yang digunakan pada saat ini, yaitu case method, kemudian problem based learning, dan project based learning beserta tahapannya dan hasil akhir yang diperlukan sebagai produk yang harus diupload atau yang harus diserahkan sebagai laporan tugas Bapak dan Ibu. Sukses selalu, sehat selalu, dan mari kita terus meningkatkan kemampuan kompetensi kita di era baru dan di era digital yang bermanfaat bagi masa kini dan masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.